Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Akuntansi Manajemen atau Accounting for Management. Perkenalkan, saya Rizka Alistiawati atau kalian bisa panggil saya Ibu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman angkatan tahun 2020. Selamat menjadi mahasiswa. Semoga teman-teman bisa dengan cepat dan lancar beradaptasi di dunia perkuliahan. Dan semoga sukses buat kita semua. Oke, kita akan overview sedikit, membacakan beberapa peraturan-peraturan kelas dan juga overview tentang akuntansi sedikit. Oke, deskripsi mata kuliah ini akan membahas mengenai siklus akuntansi dan praktek pembuatan laporan keuangan dari awal pencatatan transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan. Terus kemudian tujuan mata kuliah ini yang pertama, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan karakter bisnis dan peran akuntansi, mampu menganalisis transaksi dan membuat jurnal transaksi, yang ketiga mampu membuat jurnal penyesuaian, dan yang keempat, mampu menjelaskan dan mempraktekkan siklus akuntansi mulai dari transaksi awal sampai menghasilkan laporan keuangan dan memberikan informasi yang bermanfaat buat pihak-pihak terkait. Oke, ini merupakan prosentase dari penilaian dan evaluasi. Kalian bisa lihat di situ, ini totalnya adalah 100% ya. Nah, untuk tugas proporsinya adalah 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi kalau teman-teman nggak ikut UAS, otomatis nilai kalian adalah dikurangi 40%. Ya, kalau semua nilai kalian adalah full dapat 100, 100, 100, tapi kalian tidak ikut UAS, maka otomatis nilai kalian pasti 60. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan tugas, kuis, dan yang lainnya. Tugas akan ada beberapa kali selama satu semester, sedangkan UTS UAS hanya sekali gitu ya. Jadi kalau nggak ikut UTS UAS sekali aja pasti udah langsung berkurang nilainya. Nah, terus kemudian perlu digarisbawahi juga ada keaktifan absensi attitude mempengaruhi nilai. Ini adalah hak prerogatif dari dosen. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman, saya selaku dosen bisa menambahkan nilai teman-teman kalau teman-teman itu aktif dalam diskusi, aktif dalam tanya jawab, terus kemudian absensinya juga bagus, attitude-nya bagus, saya bisa menambah nilai kalian. Contohnya nilai kalian yang tadinya 7, saya bisa menambahkan menjadi 8. Itu adalah hak prerogatif dosen. Gitu ya, pun sebaliknya, kalau teman-teman nilainya bagus tapi attitude-nya jelek, mungkin bisa juga akan mempengaruhi nilai. Jadi tolong dijaga, kan sekarang sudah mahasiswa, jadi bisa lebih bertanggung jawab ya. Terus kemudian ini buku teks yang digunakan, ada Syaiful Bahri dengan judul Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IRFS dari CV Andi Offset, dan juga yang kedua ada buku dari Warren Clark dan kawan-kawan, Pengantar Akuntansi dengan penerbit Salemba 4. Oke, outline perkuliahan sudah saya lampirkan berupa silabus. Nah, di situ nanti ada penjelasan setiap minggu kita akan belajar apa saja dan juga tugasnya apa aja untuk setiap minggunya. Di situ udah jelas semuanya. Bisa kalian baca-baca. Terus kemudian ada code of conduct atau peraturan kelas. Kalian bisa baca sendiri. Yang saya perlu tegaskan di sini kan teman-teman udah mahasiswa ya, jadi harus lebih bertanggung jawab dan mengerti akan konsekuensinya gitu. Dosen nggak akan selalu mengingatkan, tapi teman-teman udah harus tahu kewajibannya mahasiswa apa gitu ya. Dan harus digarisbawahi adalah presensi. Jadi presensi ini hanya boleh dilakukan selama jam perkuliahan. Google Drive yang kalian akses itu hanya akan terbaca ketika jam perkuliahan. Jika kalian mengaksesnya di luar jam perkuliahan, maka akan dianggap alfa. Nah, jadi kami nggak mau tahu berbagai alasan yang masalah sinyal dan lain sebagainya, karena waktu jam perkuliahan kan lama. Contohnya kalau dari jam 7 sampai jam 10 kan ada 3 jam tuh. Nah, kalian harus mengusahakan gimana caranya supaya kalian bisa ngerekord presensi kalian. Terus kemudian, ya mahasiswa harus tanggung jawab atas kehadiran dalam perkuliahan. Jika melebihi batas alfa minimal, maka dinyatakan tidak lulus. Mungkin biasanya sepertinya satu semester itu
jatahnya 4 kali tidak masuk deh kalau nggak salah ya. Jadi kalau melebihi itu maka otomatis nilai kalian akan E. Walaupun nilai kalian UAS-nya bagus, UTS-nya bagus juga nggak akan ngaruh ya. Terus kemudian perkuliahan akan dilakukan secara classroom. Saya akan memberikan PPT, materi, diskusi tanya jawab di kolom komentar. Penugasan, biasanya saya akan membuat video, tapi maaf jika video kali ini agak terlambat gitu ya, karena ya ada sedikit problem. Terus kemudian mungkin ada kapan-kapan saya akan melakukan teleconference Google Meet jika diperlukan. Terus kemudian yang lainnya bisa dibaca sendiri. Terus kemudian mahasiswa perlu tahu bahwa wajib bertanggung jawab jika tidak memenuhi peraturan kelas, maka dosen berhak memberikan sanksi. Ini alamat korespondensi, nomor HP saya dan email saya. Mungkin jika ada pertanyaan yang tidak bisa didiskusikan di classroom, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada saya. Oke, kita akan membahas sedikit tentang keterkaitan antara manajemen dan akuntansi. Kita ngomong masalah manajemen dulu. Kenapa kok orang manajemen, kita nih anak manajemen, tapi kenapa kita belajar akuntansi gitu ya? Pengertiannya manajemen dulu. Manajemen itu kan adalah sebuah proses terkait dengan perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian. Kalau bahasa Inggrisnya mudahnya adalah proses planning, organizing, leading, and controlling. Kita singkat POLC, planning, organizing, leading, controlling. Pada sumber daya agar mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini visi dan misi tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen adalah proses planning, organizing, leading, controlling terhadap sumber daya supaya mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya. Efektif apa bedanya sama efisien? Kalau efektif adalah dia fokusnya terhadap goal atau hasil, ya. Jadi tujuannya dia adalah fokus terhadap tujuan yang tercapai sesuai rencana. Jadi contohnya jika saya minta kalian untuk nilai UAS-nya 100, maka saya nggak mau tahu caranya seperti apa, yang penting nilai kalian 100. Itu namanya efektif. Kalau efisien, dia itu adalah proses fokus atau fokus terhadap proses. Yang berarti manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Jadi dia fokus terhadap prosesnya. Nah, kemudian apa yang lebih penting dari efektif dan efisien? Jelas tidak bisa gitu. Semuanya efektif dan efisien harus berbarengan. Kita nggak bisa hanya fokus terhadap hasilnya aja, tapi tidak mempedulikan prosesnya. Contohnya ya tadi yang penting nilainya bagus, tapi nyontekan juga nggak bisa. Tapi juga nggak bisa fokus sama prosesnya aja, nanti hasilnya jelek gimana. Nah, jadi efektif sama efisien itu makanya selalu beriringan. Oke, terus kita masuk ke akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu dari kata counting yang berarti menghitung. Secara definisi, akuntansi adalah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut bisa digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Nah, seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi namanya akuntan, ya. Sudah dapat apa kaitannya manajemen dengan akuntansi? Ya, akuntansi itu yang menghasilkan informasi. Informasi tersebut akan digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah informasi terkait keuangan. Akuntansi yang melakukan pencatatan, dia yang melakukan pengelompokan, mengolah data, sehingga akuntansi menghasilkan namanya laporan keuangan. Kita jadi tahu, oh utang kita sekian, oh pengeluaran SDM kita sekian, oh modal kita sekian, aset kita sekian. Itu adalah hal yang dilakukan oleh akuntansi. Nah, manajemen perlu tahu itu untuk apa? Untuk baca informasi itu buat ngambil keputusan. Keputusan untuk apa ya? Terserah, keputusan untuk utang lagi, keputusan untuk ekspansi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kaitannya manajemen dan akuntansi adalah ya, manajemen tadi ngomong masalah POLC, kegiatan planning, organizing, leading, controlling untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.
Nah, dan juga manajemen itu terkait dengan pengambilan keputusan kan, untuk mencapai efektif dan efisien kan perlu banyak keputusan yang diputuskan. Nah, informasi yang digunakan adalah informasi dari akuntansi, seperti itu. Terus juga perlu diketahui dalam manajemen itu ada berbagai subbab, ada yang namanya manajemen keuangan, ada yang namanya manajemen sumber daya manusia, ada yang namanya manajemen operasi, ada yang namanya manajemen pemasaran, ada yang namanya manajemen sistem informasi manajemen, dan semuanya ini saling terkait. Dan semuanya ini punya informasi keuangan. Maksudnya seperti apa? Contohnya SDM. SDM informasi keuangan ini tentang apa sih? Tentang gaji. Terus kemudian operasi, ada nggak tentang informasi keuangannya? Ada. Tentang apa? Tentang biaya supplier, biaya kirim, ongkos kirim, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemasaran dan juga SIM. Karena semuanya ini membutuhkan informasi keuangan, maka dari itu akuntansi sangat dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, untuk informasi pengambilan keputusan. Jadi harapannya ketika manajer itu tahu tentang akuntansi, manajemen tahu tentang akuntansi, ketika contohnya laporan keuangan disajikan, teman-teman bisa tahu, oh terjadi kesalahan nih, ada kesalahan nih di dalam pencatatannya, harusnya ini utangnya nggak segini kok ditulis segini. Jadi biar kita nggak tahu terima jadi aja gitu dengan apa yang dihasilkan oleh akuntansi. Jadi manajemen juga harus tahu biar kita nggak ditipu berarti gitu. Jadi biar kita tahu layak benar atau enggak informasi yang disampaikan. Kalau laporan keuangan yang dikerjakan sama akuntansi itu salah, maka pengambilan keputusan oleh manajer juga pasti akan salah. Maka dari itu penting untuk seorang manajer tahu tentang akuntansi. Walaupun kita nggak harus mendalam sekali, tapi tetap kita harus tahu dasar-dasarnya. Kayak gitu. Oke, secara umum dulu kita akan ngomongin masalah perusahaan. Perusahaan itu apa? Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk, baik itu barang maupun jasa kepada para pelanggannya. Organisasi itu sendiri adalah kumpulan dari lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan profit atau keuntungan atau memperoleh keuntungan. Perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dinamakan dengan organisasi atau perusahaan yang profit oriented atau orientasinya terhadap profit. Emang ada perusahaan yang nggak profit oriented? Ada, namanya perusahaan nirlaba. Dari kata nir dan laba. Nir itu artinya sempit, laba itu adalah keuntungan. Keuntungannya dikit gitu maksudnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yayasan, rumah sakit, sekolah, terus Pati Jompo, instansi pemerintah, mungkin seperti kitabisa.com dan lain sebagainya, itu mengambil untung tapi sangat sedikit, dan biasanya itu pun digunakan untuk operasionalnya dia. Oke, terus kemudian selanjutnya jenis perusahaan berdasarkan jenis usahanya. Ada 3, yang pertama perusahaan manufaktur, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan jasa. Kalau perusahaan manufaktur, perusahaannya itu mengubah input dari bahan baku atau raw material menjadi output produk jadi atau finished good, yang kemudian selanjutnya akan dijual kepada pelanggan. Contoh pabrik sepatu, dari yang karet, kemudian bikin tali sepatunya, bikin alas sepatunya, sampai akhirnya menjadi sepatu. Itu kan berarti dari awal banget sampai menjadi barang jadi. Sedangkan kalau perusahaan dagang, itu perusahaannya menjual barang jadi yang dibeli dari supplier atau pemasok, dan perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang tersebut. Contohnya seperti supermarket, Indomaret, Alfamart, toko eceran, ataupun toko retail. Yang terakhir adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah produknya berupa jasa atau intangible, nggak kelihatan. Dia berupa servis, contohnya pelayanan rumah sakit, sekolah, jasa konsultasi, salon, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada 3 bisnis organisasi atau organisasi bisnis. Yang pertama perseorangan atau proprietorship, yang kedua partnership atau CV, yang ketiga adalah corporation. Bedanya apa? Kalau proprietorship itu adalah dimiliki oleh satu orang aja. Ya, kalian bisa lihat ini pemiliknya hanya Joe, tokonya hanya Joe namanya. Bisnisnya cuma Joe.
Keuntungannya apa? Ease in organizing atau mudah dalam mengorganisasi. Kenapa? Karena dia nggak bekerja sama dengan siapapun, dia cuma ngelola dirinya sendiri, jadi kan gampang. Terus yang kedua, low cost of organizing atau biayanya rendah, gitu. Karena mungkin nggak banyak administrasi yang diurusin, karena cuma sendiri. Terus kemudian disadvantage-nya, kekurangannya apa? Yang pertama, limited source of financial resource atau kekurangan pendanaan. Pendanaannya cuma dari satu orang aja, Joe. Jadi kalau kurang dana ya susah gitu, dia nggak bisa minta dari pemegang saham yang lainnya. Terus kemudian juga unlimited liability atau kewajiban yang tidak terbatas. Jadi kalau si Joe ini bangkrut, si Joe ini punya utang dan lain sebagainya, tapi perusahaan tidak bisa, bisnisnya ini nggak bisa membayarnya, maka Joe harus menggunakan harta pribadinya untuk membayar kerugian tersebut. Jadi dia nggak terbatas kewajibannya, sampai kekayaan dari pemiliknya juga akan diambil. Gitu. Selanjutnya adalah a partnership atau partner yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Jadi kalian bisa lihat di sini Joe dan Marty ya, karena 2 orang, ya, 2 atau lebih. Nah, advantage-nya apa? Sumber pendanaannya akan lebih banyak karena lebih dari satu. Yang kedua, adanya penambahan manajemen skill karena lebih dari satu, maka mungkin jadi skillnya jadi lebih banyak. Kita jadi bisa lebih berdiskusi, ide-idenya jadi lebih banyak gitu ya. Terus kemudian kekurangannya apa? Unlimited liability, sama kayak yang tadi. Jadi ketika ada utang, kebangkrutan dan lain sebagainya, harta Joe and Marty juga bisa ikut-ikutan keambil gitu untuk memenuhi kewajibannya itu. Dan yang ketiga adalah corporation. Corporation adalah organisasi di bawah payung hukum yang jelas atau legal, secara legal gitu ya. Korporasi atau perseroan terbatas. Jadi biasanya sudah ada akta notaris dan lain sebagainya. Pendiriannya gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, memiliki sumber pendanaan yang banyak karena biasanya pemegang sahamnya banyak gitu ya. Terus kemudian disadvantage-nya apa? Kekurangannya ada double taxation, maksudnya double perpajakan. Jadi perusahaannya kena pajak, terus pemegang sahamnya juga kena pajak, jadi double pajaknya gitu. Oke, selanjutnya adalah bisnis strategi. Bisnis strategi itu apa? Strategi bisnis adalah sebuah perencanaan dan action yang terintegrasi, yang didesain untuk meningkatkan daya saing bisnis dibandingkan dengan kompetitor ya. Jadi strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan action yang didesain, yang terintegrasi, yang didesain untuk meningkatkan daya saing terhadap kompetitor yang digunakan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Nah, bisnis strategi itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama low cost strategi, yang kedua adalah diferensiasi strategi. Kalau low cost strategi berarti biaya rendah, strategi biaya rendah. Gimana caranya perusahaan itu memproduksi barang dengan biaya rendah sehingga harga jualnya rendah. Gitu ya. Kalau harga jualnya rendah maka diharapkan dan kalau bisa tidak mengurangi kualitas sehingga diharapkan ketika di pasar produk itu mempunyai daya jual, oh produk ini loh murah tapi bagus gitu. Contohnya apa? Contohnya mungkin seperti Xiaomi gitu ya. Dia bisa mengefisiensi biayanya sehingga harganya murah tapi kualitasnya juga bagus ternyata di pasaran gitu. Kemudian sebaliknya ada diferensiasi strategi. Kalau diferensiasi strategi ini bukan fokus sama biaya, tapi yang penting saya punya sesuatu yang beda yang pesaing nggak punya keunikan, punya atribut yang unik, karakteristik yang unik, yang mana customer punya keinginan untuk membayar lebih karena itu. Jadi walaupun mahal, tetap mau dipilih karena apa? Karena berbeda, yang lainnya nggak punya. Mungkin contohnya seperti Apple gitu ya. Apple walaupun mahal, tapi ada hal-hal diferensiasi dari Android, nah kayak gitu. Selanjutnya, value chain of business. Value chain atau rantai nilai dari bisnis. Rantai nilai maksudnya adalah gimana caranya dalam rantai bisnis itu selalu menambahkan
value added atau nilai dari input sampai output. Jadi kan namanya bisnis kan ada input, proses, output, baru kemudian produk sampai ke customer. Nah, gimana caranya strategi itu dengan cara menambahkan value added atau nilai tambah di masing-masing prosesnya. Contohnya kalau di input, gimana caranya menambahkan value added atau nilai tambah di proses input dari produksi gitu. Oh, apa namanya, suppliernya nyari yang paling bagus, nyari yang paling murah, nyari yang paling apa, itu kan berarti input. Terus kemudian bisnis proses. Jadi gimana caranya prosesnya itu apa namanya, yang paling efisien, yang paling cepat, yang paling ngasilin banyak produk gitu, yang paling menghasilkan sedikit cacat. Terus kemudian product and service, gimana caranya produknya itu sesuai dengan harapan dari customer. Terus kemudian customer value, ya gimana caranya menambahkan value added biar customer tuh semakin puas. Contohnya, oh ada layanan antar barang, ada layanan apa namanya, garansi, terus kemudian dan masih banyak lagi ya. Ya seperti itu. Itu merupakan value chain of business. Jadi gimana caranya di setiap tahapnya itu menambahkan value added kayak gitu. Selanjutnya business stakeholder atau stakeholder bisnis. Stakeholder itu apa sih? Stakeholder adalah orang atau pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis dari sebuah perusahaan. Ya. Contohnya, pihak-pihak yang, oke, langsung aja. Jadi stakeholder itu dibagi menjadi dua. Stakeholder internal sama eksternal ya. Kalau internal itu berarti orang-orang di luar, kalau internal itu orang-orang di dalam perusahaan, sedangkan kalau eksternal itu di luar perusahaan. Contohnya kalau kampus gitu ya. Kalau kampus yang internal siapa? Dosen, tenaga akademis gitu ya. Kalau yang satpam itu bisa masuk internal. Kalau eksternal siapa? Oh, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, pemerintah, sekolah-sekolah SMA itu adalah apa namanya? Stakeholder, tapi stakeholder eksternal. Gitu. Nah, begitu pun juga dalam pengguna informasi akuntansi. Itu juga ada pihak internal, stakeholder internal yang pakai dan juga internal dan eksternal. Ya, kalau internal biasa digunakan oleh direktur dan manajer keuangan, direktur operasional, pemasaran, dan supervisor, produksi, dan masih banyak lagi. Terus kemudian kalau eksternal biasanya informasi keuangan atau laporan keuangan dipakai oleh investor, kreditur, pemerintah, OJK, ekonom, praktisi, analis. Pemerintah pakai buat apa sih? Biasanya digunakan untuk menilai kena pajaknya berapa sih, maka dia juga butuh informasi akuntansinya, dia juga butuh laporan keuangan dari bisnis tersebut gimana gitu. Oke, selanjutnya bisnis etik atau etika bisnis. Dalam menjalankan praktek bisnis perlu memperhatikan namanya bisnis etik. Bisnis etik adalah sesuatu hal yang prinsipal bagaimana sebuah bisnis itu dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang etis. Ya. Dan hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama menjauhi pelanggaran etis walaupun itu sedikit. Yang kedua, fokus terhadap reputasi jangka panjang. Biasanya sesuatu yang tidak etis itu biasanya menguntungkan jangka pendek, tapi jangka panjangnya justru membuat rugi. Yang ketiga, kita harus mau menerima bahwa ketika kita mengambil posisi etik, kita kadang-kadang juga akan menerima konsekuensi kerugian. Tapi tidak apa-apa, karena itu biasanya jangka pendek. Tapi jangka panjangnya akan lebih baik. Oke, selanjutnya ada asumsi dasar dalam akuntansi. Yang pertama ada asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter adalah dalam pencatatan transaksi akuntansi, dalam pembuatan laporan keuangan itu ada satuan yang digunakan, yaitu satuan mata uang. Namanya unit moneter ya. Entah itu mau pakai rupiah, mau pakai dolar, itu ada unit moneter namanya. Terus kemudian asumsi kesatuan usaha atau business entity assumption, yang berarti adanya pemisahan pencatatan antara pemilik dan perusahaan. Jadi pembedaan antara pencatatan pemilik, owner, sama perusahaan tersebut.
nggak bisa tuh pemilik tiba-tiba ngambil uang perusahaan tuh nggak bisa. Terus kemudian accounting atau time period assumption. Jadi dalam akuntansi itu ada jangka waktunya yang dikeluarkan. Jadi contohnya laporan keuangan ini antara bulan Desember sampai Desember tahun 2021 kayak gitu. Nah, itu ada jangka waktunya. Terus kemudian going concern assumption, yaitu perusahaan didirikan dengan tujuan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi nggak boleh tuh udah ada perencanaan untuk kolaps dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Oke. Yang terakhir, bidang-bidang dalam akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, dan ada akuntansi audit. Kalau akuntansi keuangan itu biasanya akuntansi yang digunakan atau informasi atau laporan keuangannya itu disajikan untuk stakeholder eksternal, ya, pihak eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen adalah sama cabang akuntansi yang dia secara fokus lebih ke pihak internal. Jadi datanya itu dipakai untuk pihak internal. Konsekuensinya berarti ada beberapa data-data yang memang lebih rahasia gitu kalau di akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi biaya, yaitu berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Sedangkan yang keempat, akuntansi audit, itu adalah terkait dengan bagaimana pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen, disebut audit. Makanya teman-teman sering dengar lagi diaudit. Nah, itu maksudnya sedang diperiksa. Nah, audit itu juga ada audit internal, ada audit eksternal. Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.